saya sendiri Kristen, tapi melihat video kejadian ini, dan ada banyak orang Kristen yang berkomentar bodoh begini. Tuhan, tunjukkan kuasa-Mu pelan-pelan atas mereka yang sudah merusak salib-Mu, ya Bapa terkasih. Lah wong itu kayu kok yang dirusak, yang demo orang-orang bodoh, yang di demo ilmunya kurang. Mau patung kek, hiasan dinding kek, itu cuma aksesoris saja. Jadi orang Kristen jangan kebangetan bodoh, kalau itu cuma aksesoris. Mau dihancurkan sedemikian rupa, tidak akan bisa menghancurkan maknanya. Apakah mereka tahu makna dari salib? Makna dari patung? Yang mereka tahu kan itu lambangnya orang Kristen. Jadi mereka berpikir dengan dihancurkan akan selesai. Padahal, makna dari itu semua kekal abadi selamanya. Jujur saja, dari sisi spiritual, kekristenan di Indonesia tuh sangat kurang. Mau itu yang Katolik, mau itu yang Ortodoks, apalagi yang Protestan. Kebanyakan yang diajarkan hanya berkutat, apa itu Tritunggal, apa itu kasih. Entah itu kasih uang atau kasih jajan. Apakah Yesus itu Tuhan, berkat yang melimpah, dan lain-lain. Mendalami tentang Tritunggal yang ada bukannya menambah keimanan, tapi malah konslet. Mendalami tentang ketuhanan Yesus, bingung. Dijawabnya, ya diimani saja. Giliran ada kejadian seperti ini, salah-salahan. Kalau di Mesir, Suriah, Lebanon, di wilayah Timur Tengah dan sekitarnya, mereka umat Kristen lebih menekankan spiritualitas. Makanya, mereka tidak gampang goyah. Kehilangan kepala pun mereka siap. Kita jangankan kehilangan kepala, kehilangan duit aja udah nangis. Gak karu-karuan, mobil digores, protes. Kalau di tempat ini, atau di suatu tempat yang bereaksi dengan kekristenan, berarti di tempat itu ada sesuatunya. Ini fakta dan nyata. Di seluruh dunia, tidak ada yang suka terhadap kekristenan. Ilmu kekristenan melebihi ilmu spiritual apapun. Kekristenan menolak praktek perdukunan. Kekristenan dapat menerobos mitos, tapi tidak menghilangkan budaya tradisi setempat. Berarti kejadian di Sukabumi itu, kemungkinan ada orang yang kesurupan. Lalu mengajak massa, kalau dari sisi manusianya, mereka sama seperti kita. Tapi dari sisi ajaran, mereka dari mana? Dan apa yang mereka pelajari? Kalau mereka belajar agama, agama apa yang dipelajarinya, sehingga bisa berbuat demikian? Setan sangat membenci kekristenan. Dengan cara apapun setan selalu membuat agar manusia bisa menjauh dari Kristus, termasuk menggunakan sarana agama. Mau apapun itu agamanya, setan selalu berusaha keras. Dengan kejadian seperti ini, jangan hanya dilihat dari sisi sebelah mata saja. Mau agama apapun itu, kalau manusianya belajar gak benar, timbulnya ya seperti ini. Timbul merasa paling benar sendiri, baik itu pribadinya maupun kelompoknya. Menanggapi kejadian ini, kalau sudah tahu mau diusir sebelum turunnya massa, ya tinggalkan tempat itu. Kenapa setelah turunnya massa baru viral? Kalau menurut saya, ya gak ada bedanya. Yang satunya senang ingin didemo. Awalnya cari-cari sesuatu supaya bisa didemo. Yang satunya senang ingin berdemo, mencari-cari kesalahan dengan dasar alasan tidak ada izin atau terusik. Intinya, dua-duanya sama saja dan tidak ada bedanya. Lalu bagaimana dengan gereja yang dibom? Setiap pelaku pasti ada niatnya. Dari mana niatnya itu timbul? Ya dari apa yang dia pelajari. Lalu masuklah doktrin. Kalau orang belajar keagamaan sungguh-sungguh, gak akan ada istilah mu'alaf dan murtadin. Yang ada adalah tercerahkan, tersadarkan. Jangankan orang-orang Kristen atau orang-orang gereja yang didemo. Orang dari agama lain juga ada yang didemo. Islam didemo Kristen, Kristen didemo Islam, Buddha didemo Islam, Hindu didemo Islam, Islam didemo Buddha atau Hindu, dan lain-lain. Intinya semuanya sama saja, gak ada yang beres. Belajar dari kejadian bom kemarin di gereja Damaskus. Apa orang-orang Kristen di sana menuntut keadilan pada pemerintahan dunia? Kalau ada orang yang tergerak hatinya untuk menolong mereka,
terima. Tidak ada yang menolong. Ya sudah, mereka juga terima. Ini baru demo Sukabumi. Tapi viralnya bisa nyampe ke alam gaib dan sekitarnya. Tuhan mah anteng-anteng saja. Tuhan gak pusing. Yang bikin ribet, toh kalian sendiri manusia. Jangan bawa-bawa Tuhan. Sama-sama saling introspeksi diri dan saling menghargai dan menghormati. Salam.